warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa bihi wassalamu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa diberikan kenikmatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan komunitas belajar Wiki SD Muhammad Jamayat dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Ustadz untuk kehadirannya, untuk kesempatannya bisa menghadiri di acara ini. Oke, selanjutnya ini langsung nanti akan disampaikan materinya oleh Ustadz kita. Namun terlebih dahulu nanti ada ice breaking dari Ustadz Fitri. Ya, monggo Ustadz Fitri. Terima kasih teman-teman. Kali ini speakingnya simple aja. Ketika nanti saya meminta untuk mengambil benda, maka kali ini speaking kita adalah memegang atau mencari benda yang berlawanan kata. Contohnya, ketika saya bilang silakan pegang benda yang besar, maka yang dipegang adalah kecil. Silakan memegang yang besar ya. Nah, seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Oke, baiklah. Kita mulai. Dalam waktu hitungan 3 detik saja ya. Oke. Siap, Kak? Siap. Benda yang pertama adalah silakan mencari atau memegang benda yang kasar. 1, 2, 3. Stop. Ingat tadi bendanya adalah berlawanan. Kalau kasar berarti apa yang dipegang? Ada berapa satu ya? Oke, yang salah. Konsentrasi ya. Asumsinya bisa saya ambil. Oke, Dia salah. jangan dong. Nanti dia kurus. Oke, selanjutnya 3 hitungan ya. Silakan memegang atau mencari benda yang mempunyai ukuran lebar. 1, 2, 3. Stop. Lebar. Yang berukuran lebar. Berarti apa ya? Seri. Oke betul. Oke betul. Oke betul. Oke betul. Oke betul. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Oke. Thank you. Jadi berkeringnya kayak sebagainya ya. Bikin deg-degan dan bikin kaget. Oh, ini sebelum Loh kan itu bagian dari Yes. konsentrasi atau tidak? Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi intinya, yaitu tentang budaya positif nanti yang akan dipaparkan oleh Ustazah kita, teman kita. Monggo Ustazah kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, teman-teman saya yang hebat, ustazah SDMM yang luar biasa. Pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Ina Muflihatul Umar. Saya adalah wali kelas 5 Ibnu Haitham. Insya Allah sudah kenal semua deh. Baik, hari ini sudah dibuka sama Ustazah Ria dan juga speaking yang menarik sekali sama Ustazah Fitri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan dan berbagi ilmu yang sudah saya dapat selama mengikuti diklat guru penggerak. Alhamdulillah setelah 2 bulan mengikuti guru penggerak ini ada berbagai ilmu baru dan materi baru yang bisa saya sampaikan ke ustadz-ustadzah semua. Semoga nanti ke depannya bisa menjadi wacana dan ilmu baru untuk diterapkan di sekolah.
yaitu materinya adalah mengenai budaya positif SD Muhammadiyah Banyak. Pada 2 bulan ini ada 2 modul ya. Kedepannya ada 3 modul yang kita pelajari. Untuk kesempatan kali ini kita bahas modul pertama dulu. Ya, yang dimulai itu yang pertama, modul pertamanya yaitu mengenai refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu ya, Ki Hajar Dewantara itu dikenal sebagai bapak pendidikan dengan semboyannya yang sangat terkenal sekali. Ada yang tahu? Saudara? Tahu dong. Oke, siapa? Oke, Savitri. Ingat sosok keluarga, Imat Diomal Karso, Tuturi. Oke. Di dunia pendidikan, 3 semboyan itu jadi hal yang sangat dan amat sangat diinikan sekali ya. Ada yang tahu artinya apa, saudara? Ingat sosok Di depan. Di Di depan. depan. Bapak jadi contoh. Iman dia melakukan sah Gitu pendorong. Pendorong. Oke. Yang ketiga, tuturi hadap. Ya. Di belakang Belakang. sebagai Apa ya? Di belakang sebagai penyemangat. Oke. Ya, jadi ketiganya ini dijadikan refleksi dan tujuan utama dalam pembelajaran yang kita terapkan sekarang. Dan ini masih sangat relevan diajarkan pada kurikulum yang sekarang. Ada azas dari Ki Hajar Dewantara yang bisa diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, memaknai pengajaran dan juga pendidikan. Pengajaran itu adalah bagian daripada pendidikan. Ya. Jadi yang namanya mendidik itu adalah memberikan ilmu dan kecakapan. Kita sebagai guru tidak hanya menyampaikan ilmu terus kemudian pulang. Yang diterima siswa tidak tahu apa, tidak kita perhatikan. Nah, menurut KHD, kita singkatnya KHD ya Ustaz. KHD itu Ki Hajar Dewantara, bukan Ki Haji. Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kita ibaratkan murid-murid kita itu sebagai benih jagung, di mana kita sebagai guru yang menuntun agar benih jagung itu bisa tumbuh dengan baik, dengan menyediakan tempatnya, dengan menyediakan lingkungannya agar bisa tumbuh dengan baik. Kita tidak bisa merubah benih jagung itu tumbuh jadi benih padi, tapi kita bisa membuat benih jagung itu tumbuh dengan maksimal, dengan memberikan pupuk, dengan memberikan perhatian dan sebagainya. Bandingkan jika kita merawat jagung, tapi kita biarkan, otomatis hasil akhirnya akan berbeda jika kita merawatnya dengan penuh sungguh-sungguh. Itu asas utama pendidikan KHD. Terus yang kedua, dasar pendidikan yang menuntun. Kalau dulu mungkin Bapak, Ibu, saudara semua yang ada di sini mengajar ke siswa bisa direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak itu pernah mencermati nggak? Siswa di kelas kita itu memiliki kodrat yang berbeda. Anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kemampuan yang berbeda. Menurut KHD, anak itu dibagi 2 berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak yang tinggal di kota, yang kodrat alamnya beda dengan di desa, pasti model dan gaya belajarnya berbeda dengan anak yang mungkin asalnya dari pelosok desa. Gaya bahasanya perlu disesuaikan dengan yang ada di sekitar kita. Kodrat zaman kita dulu, saat kita belajar, kita nggak kenal itu apa yang namanya gadget, belajar tidak pakai Google Form, belajar pakai kapur ya, zaman kita dulu. Yeah. Tapi kalau sekarang, mengenalkan kapur kepada anak-anak hal yang luar biasa, karena zamannya sudah berbeda. Dan kita sebagai guru harus dituntut berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau sekarang zamannya gadget, zamannya yang IT-nya sudah tinggi, bagaimana kita berkembang dan menyesuaikan diri untuk bisa sesuai dengan kodratnya anak-anak. Kita nggak boleh berdiam diri. Aku nggak bisa. Kayak kemarin pada saat kita pandemi, kalau kita nggak mau berbenah, mungkin kita akan diam saja. Tapi kita
kita ajarkan ke anak. Karena ini adalah poin penting. Pembelajaran tidak akan bermakna kalau budi pekerti yang ada pada anak tidak berubah jadi lebih baik. Nah, salah satu yang terpenting adalah bahan budi pekerti yang mengena kepada anak itu adalah di keluarga. Karena keluarga adalah dasar dari budi pekerti ini. Karena anak itu tumbuh jadi yang baik, sekolah hanya menebalkan lakunya, menebalkan perilaku yang baik agar menjadi budi pekerti yang baik. Budi pekerti itu keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa, sehingga anak bisa dilatih untuk memiliki kemampuan dan pribadi yang baik. Ya, contohnya, misalnya di SDMM, cara menerapkan budi pekertinya dengan satu, sholat jamaah tepat waktu. Dan ini harus dimulai dari gurunya. Kalau gurunya bisa memberikan contoh yang baik dengan saat sholat bisa tepat waktu, maka otomatis siswanya akan sholat juga tepat pada waktunya. Dan begitu juga banyak hal yang lainnya, kayak kebudayaan salam, santun, salim, mulai dari depan gerbang sampai ke kelas kita budidayakan seperti itu. Dan banyak hal yang lainnya yang sudah diterapkan. Ini dari sesi 1 modul 1.1 tentang filosofi KHD. Ada 4 poin bersama-sama. 1. Pendidikan yang berpusat pada anak. Kalau selama ini kita masih berpusat pada guru saat pembelajaran, guru hanya mendominasi kegiatan pembelajaran, mungkin nanti bisa diubah jadi siswa yang menjadi sumber utama pembelajaran. Yang kedua, setiap anak itu berbeda, baik berdasarkan kodrat zamannya atau berdasarkan kodrat alamnya. Jadi kita harus mengenali, tidak bisa disamaratakan. Yang ketiga, bahwa budi pekerti harus jadi sumber utama dalam proses pembelajaran. Pembelajaran tidak akan berarti kalau tidak ada perubahan pada budi pekertinya. Ada sebuah video saya lihatkan tentang kegiatan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Dari Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryananda pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Tribun. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Industri pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai pendidikan. Akibat perjuangan beliau dari Belanda, itu sampai Asia yang tahu sampai Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pemasingan Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Ini asal mula pendidikan di Suwardi Indonesia, mulai dari taman siswa. Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik muda maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki slogan Innason Sumpulore, Innajo Manungkaso, Tuturi Handele. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat,
dan di belakang memberi doa. Prinsip ini berlaku untuk semua tamu atau guru dan murid di tangan siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan. kita kembali ke kurikulum zaman dahulu, yakni Tidak hanya tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Bapak Ibu calon guru penggerak telah menyimak video profil sejarah Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak, statis dia, itu akan menjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya. Tapi tidak bisa disamakan ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus bertukar pada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus untuk menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang
tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan atau daerah pantai. Yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit. Tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga, karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat, karena nanti ketika datang musim dingin, tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020. Oke, sahabat. Dari tayangan video ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1 disampaikan bahwa tadi sudah saya simpulkan bahwa intinya adalah perubahan. Bagaimana kita mau berubah dari paradigma lama yang berkata bahwa guru adalah pusat dari segala pusat menuju ke siswa. Sekali lagi, Dr. Ki Hajar Dewantara berkata siswa, siswa, dan siswa. Bagaimana kita mengupayakan pendidikan mengacu kepada siswa. Tetap pada kesimpulan bahwa setiap siswa itu berbeda. Karena yang kembar sekalipun dari orang tua yang sama memiliki ciri yang berbeda. Itu tentang modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara. Barangkali ada yang ditanyakan Ustazah terkait modul 1? Ada? Tentang penuntun dan sebagainya? Sudah jelas? Kalau sudah? Sudah jelas ini. Oke, Ustazah Hakim. Tadi kan di situ disebutkan kalau dalam kehidupan nyata itu kan ada yang dinamakan dengan hubungan dengan siswa ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anaknya sekarang. Kodrat alam di sini itu maksudnya berarti karakter siswa itu masing-masing, apakah seperti itu? Sedangkan kalau kodrat zaman itu contohnya seperti apa ya, Ustazah? Oke, baik, terima kasih sekali pertanyaannya Ustazah Nadine. Tadi menurut tayangan di TV dan juga pemaparan saya sudah disebutkan bahwa karakteristik siswa itu ada 2 macam sesuai dengan kodrat alam. Kodrat alam adalah kodrat yang dia bawa atau kondisi geografis lingkungannya. Misalnya, kalau dari bakat alamnya dia sudah bakatnya menggambar, maka akan berbeda dengan anak yang dia tidak memiliki bakat menggambar. Kalau misalnya kodrat alamnya dia berada di pantai, mengenalkan hewan atau tumbuhan pantai tentu sangat gampang sekali, mudah sekali. Melihat dengan langsung di sana ada pohon kelapa, terus kemudian ada pasir. Tentu kalau pohon kelapa itu dibawa ke sini ke daerah Gresik atau daerah gunung, mereka akan membayangkan pasir itu seperti apa, pantai itu seperti apa. Nah, sesuai dengan keadaan geografisnya. Perkataannya juga beda. Mungkin yang di Gresik bahasanya mungkin berbeda dengan yang mungkin jangan Gresik sendiri, daerah di desa mungkin daerah pelosok. Kata-kata misalnya ayo duduk sama duduk yang artinya berbeda dengan satu daerah geografis yang lain kan beda. Ya, jadi itu sesuai dengan kodrat alamnya. Kalau kodrat zaman itu berpengaruh pada keahlian atau abad masing-masing, perkembangan zamannya, perkembangan IT-nya. Misalnya misalkan dulu kita saat di sekolah, kita belajar mungkin tidak pakai laptop, masih pakai buku tulis. Mungkin zamannya Ustaz Faiz masih pakai sahabat, masih pakai karton, ya di sekolah nggak pakai sepatu is oke. Kalau sekarang anak-anak
sekolah sudah pakai HP, sudah pakai tablet, dan guru harus dituntut sesuai dengan perkembangannya. Intinya kan berubah, dan kita harus mengawali itu mau berubah. Kalau gurunya nggak mau berubah, bagaimana siswanya mau berubah? Kalau siswanya dituntut untuk bisa belajar Zoom kayak kemarin, maka gurunya harus tahu Zoom itu seperti apa, menyalakan mikrofon seperti apa, fitur raise hand-nya seperti apa gitu. Jadi kita harus berusaha dan berubah sesuai perkembangan zamannya. Tidak boleh berhenti, harus bergerak. Siap Ustazah? Ya. Oke. Lanjut lagi Ustazah Hamil. Ya, lagu kita atau semangat kita adalah tergerak, bergerak, dan bergerak. Ya. Jadi istri Oke, kita lanjut modul kedua ya Ustazah. Siap. Modul kedua ini nilai dan peran guru penggerak. Oke, nilai kebajikan yang sifatnya universal lah yang kemudian akan dijadikan landasan bersama. Nilai kebajikan itu nilai yang baik Ustazah, ya, yang kita punya ini, ya. Dalam diri masing-masing guru pasti punya nilai. Ustazah Hani, Ustazah Fitri, Ustazah Ria, Ustazah Faiz, Ustaz Anwar pasti memiliki kelebihan masing-masing. Di sini di guru penggerak ada nilai 5 nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Kenapa semuanya aku nggak ikut guru penggerak? Kenapa harus jadi masuk ke dalam guru penggerak? Karena itu tadi Ustazah. Semua guru adalah komunitas yang menggerakkan. Kalau nggak kita siapa lagi? Karena murid akan menyentuh gurunya. Kalau gurunya tidak mau bergerak, maka tidak akan ada perubahan. Nah, bagaimana manusia tergerak? Sebenarnya di tubuh kita memiliki otak, dan otak itu kita ada berdasarkan penelitian itu otak kita itu terbagi menjadi 3. Otak mamalia sebagai sistem yang berpikir berbeda, ya. Ada 2 yang menyebabkannya. Kita ada 3 kalau dihubungkan dengan jari tangan. Otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Otak mamalia, otak primata yang menyebabkan kita berpikir luhur, dan juga otak reptil, ya. Jadi ketiganya bekerja sama sehingga ada 2 kriteria. Biasanya kita berpikir lambat sama dengan berpikir cepat. Berpikir lambat itu misalnya gini, kita punya aplikasi ke depannya seperti apa? Overthinking tapi lebih baik gitu. Aku nanti nabung buat lulus, buat anakku nanti ini berpikirnya lambat. Tapi saat berpikir cepat, ketika ada misalnya ancaman, kita nggak pakai mikir lama, langsung aja. Saya ada kebakaran, kita kan nggak mungkin berpikir lambat setelah kebakar, ya kan? Jadi ada 2 otak yang mungkin secara cepat pasti manusia mengalami, baik itu berpikir lambat ataupun berpikir secara cepat. Ketika terdesak, kita mungkin akan menggunakan cara berpikir cepat kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, ini berpikir cepat ini dalam situasi marah tidak boleh dilaksanakan, karena kalau berpikir cepat dalam kondisi saat marah, maka sumbu pendek nanti yang dialami, ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini yang wajib dipenuhi, ya, biar jadi hal yang sempurna. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apabila kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka siswa biasanya akan mencari-cari. Mau itu kebebasan untuk kesenangan, kalau tidak didapatkan, maka dia akan memunculkan itu di kelas. Entah itu main dengan temannya, saat pembelajaran, dan itu yang harus kita kenali. Kebutuhan dasar apa yang menyebabkan anak di kelas jadi seperti itu? Ada yang cari perhatian, mungkin kayak muridnya Ustaz Faiz, ya, karena tidak terpenuhi sehingga mungkin terbawa ke sekolah, dan kita sebagai guru harus mengetahui itu karena dari latar belakangnya. Nah, ada 5 nilai guru penggerak yang kita bisa perlukan. Yang pertama, berpihak kepada murid. Yang pertama, berpihak pada murid itu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan murid, menjadikan murid sebagai pusat dari pembelajaran. Nah, kalau di SDMM, insya Allah
sekali. Nggak ada yang guru hanya datang, bagikan worksheet, dikumpulkan, nggak ada. Semuanya variatif, ya, semuanya berpihak pada murid. Berpihak pada murid itu siswanya yang aktif bekerja, ya, siswanya yang menemukan sendiri apa yang jadi konsep pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator yang menuntun siswa untuk mengenali pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, mandiri. Mandiri ini memampukan diri untuk mengambil tanggung jawab. Mandiri ini menuntut ustazah untuk selalu upgrade pengetahuan, baik melalui workshop, baik melalui pelatihan, dan insya Allah teragenda kalau di sini. Dengan saling berbagi seperti sekarang, tanpa diminta ikut workshop, apalagi beberapa ustadz dan ustazah sudah aktif dalam berbagai kegiatan. Yang ketiga, reflektif. Reflektif itu mampu memaknai pengalaman yang terjadi di pembelajaran dan membuat rencana alternatif apabila ada kejadian yang tidak sesuai dengan harapan. Dalam pembelajaran, reflektif itu bisa diawali di awal pembelajaran, misalnya dengan menanyakan bagaimana kabarnya siswa hari ini. Siswa yang datang kelihatan cemberut, boleh ditanya, tidak dibiarkan, dengan menuliskan smile dan apa untuk menanyakan kegiatan pembelajaran, itu reflektif. Atau di akhir pembelajaran bisa dikumpulkan dan direnungkan apa yang dipelajari siswa, sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Menjalin kedekatan dengan siswa akan memunculkan rasa dicintai. Anak-anak akan istilahnya lebih nurut, lebih dekat ke hati kita. Coba sekali-sekali besok setiap kali pembelajaran tidak hanya datang mengajar, tapi merefleksi kegiatan apa yang dilaksanakan. Sehingga dengan renungan itu nanti akan muncul ide. Aku besok maunya gini, ustazah, pembelajaran hari ini bagus karena ini. Kelas 1, kelas sampai kelas 6 insya Allah masih memiliki kemampuan untuk mengungkapkan idenya. Dan pasti akan senang kalau ditanya seperti itu. Yang ketiga, kolaboratif. Nah, kolaboratif ini berkolaborasi dan mengkomunikasikan apa yang didapat, ilmu yang didapat kita, atau informasi yang didapat dengan sesama teman guru. Kolaboratif bisa di lingkungan sekolah atau di luar sekolah. Kayak ustazah KKG di kelompoknya masing-masing itu juga merupakan contoh kolaboratif. Di MGMP ya ustazah, di KKG kecamatan mungkin ustazah Hanim, Safais yang sudah sampai kabupaten, Ustazah Fitri di kabupaten sesuai dengan wakilnya masing-masing, yaitu berkolaborasi bersama untuk menghasilkan pembelajaran yang inovatif. Dan yang terakhir, inovatif. Inovatif itu berinovasi untuk melaksanakan perubahan dengan media pembelajaran yang baru, kayak Ustadz Anwar ini tim IT yang bagus ya pada pembelajarannya, jadi bisa digunakan. Terus untuk peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Guru seperti 3HD 1.1 pemimpin pembelajaran, memimpin jalannya pembelajaran, tapi tidak berpusat pada guru, hanya mengarahkan, menuntun sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, menjadi pengajar, saling memberikan ilmu. Kalau habis pelatihan apa bisa ditularkan, itu coach bagi guru lain. Ilmunya tidak pelit untuk disampaikan ke sesama, sehingga apa yang saya dapat di guru penggerak saya tularkan ke teman-teman sehingga jadi satu kesatuan. Bukan saya saja yang menerapkan, tapi semua guru harapannya bisa diterapkan dan jadi sekolah yang lebih baik lagi. Mendorong kolaborasi itu sama, mendorong kegiatan kerjasama. Kalau ada kegiatan seperti ini tidak menolak untuk mengikuti. Nah, itu tujuannya untuk berkolaborasi bersama. Yang ketiga, mewujudkan kepemimpinan murid. Bukan semuanya dikerjakan oleh guru, tapi ada murid yang dijadikan sebagai tim leader. Kayak UDU, kayak kita sudah pernah PKS, UKS, nah itu diterapkan. Di umur sekarang itu memang anak-anak itu lupa. Nah, biasanya lupa, tugas kita adalah mengingatkan. Bagaimana berulang untuk mengingatkan
tentang nilai. Jadi ada 5 ya Ustazah, tentang nilai dan peran guru penggerak. Kalau nilainya itu tadi berpihak pada murid, itu yang mendasari. Semua kegiatan kita adalah ramah dan berpihak pada murid. Jangan sampai kegiatan yang kita lakukan itu malah membuat muridnya tidak terasa, malah lebih mementingkan tujuan kita. Malah lebih mementingkan tujuan kita. Tujuan pembelajaran adalah siswa, bukan karena kepuasan kita mengajar. Pokoknya materiku sudah tersampaikan, tapi yang didapat siswa nggak ada. Paradigma seperti itu yang harus diubah. Bukan target. Kalau tujuannya Ustazah apa biasanya kalau mengajar? Tersampaikan materi, tuntas, atau melihat kemampuan siswanya? Materi tuntas, bukan kita. Kita puas menyelesaikan materi segitu banyaknya misalnya dalam satu pembelajaran. Tapi saat melihat anak-anak belum mampu, waktu nggak dapat bisa digunakan. Yang penting adalah tujuan kita adalah siswa, bukan kepuasan kita, tapi kepuasan siswa. Karena itu berpihak pada murid. Itu untuk satu dari itu. Nah ini tadi barangkali buat referensi ya Ustazah. Tadi disebutkan bahwa otak manusia kan terdiri dari 3. Otak mamalia, otak reptil, sama Primitif lah. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah Anda tahu bahwa ada 2 sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti yang kita ketahui, dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak. Saya dulu ya. Ada yang kalau saya kan berpikirnya agak cepat ya, jadi langsung bus gitu. Kalau saya mungkin karena memang bisa dua-duanya ya, tapi kecenderungan kita berpikir ada 2, berpikir cepat atau berpikir lambat. Mau direfleksikan dirinya sendiri, lebih banyak dalam mengambil keputusan itu berpikir lambat atau berpikir cepat, ya? Lambat. Kalau saya lambat. Lihat sikon. Kalau keputusan Lihat sikon. tergantung. Oke. Kalau memutuskan biasanya saya lambat. Tapi kalau ikut diajak makan, Langsung on. kamu cepat ya. Baik, kita ini kenapa kok bisa seperti itu ya? Kita pelajari teorinya, biar besok kalau ditanya kenapa, ternyata ada sainsnya yang berikut di situ. Serupa dengan otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luar manusia. Ini ya Ustazah, kalau otaknya gambar seperti ini. Ini otak reptil, ini otak primata, ini otak manusia, ini otak mamalia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menyatakan, sistem 1 yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luar manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang mendahulukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia. Sebagai bagian dari otak manusia, otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, kerja otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai 2 orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turun eskalator bergerak turun. Diam saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang
bergerak turun. Sehingga dibutuhkan energi yang berkecepatan tinggi. Jika dalam keseimbangan, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir dengan tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh bagian otak tubuh manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi, sehingga bertentangan dengan kerja alami bagian otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, menemukan kembali, membiasakan, dan mengelola penggunaan dengan sengaja? Selamat berdiskusi. Oke, ya. Jadi dua-duanya bisa terjadi dalam satu waktu, benar katanya Ustaz Dhani, melihat situasi dan kondisi. Kalau memang suatu situasinya mendesak, maka kerja otak cepat sangat diperlukan. Misalnya dalam satu bahaya, maka gimana caranya biar kita selamat? Diperlukan otak kerja cepat ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi kalau misalnya kerja lambat, maka untuk tujuan kedepannya apa yang bisa kita lakukan? Itu modul 1.2 Ustaz. Saya lanjutkan ke modul selanjutnya. Ini modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Ya, setiap guru dalam kegiatan pembelajaran pasti punya visi dan misi yang harus diinikan. Jangan hanya mengajar asal ngajar saja, tapi di rumah setiap tahun pasti kita sudah dibuat merancang RPP-nya seperti apa. Setiap kali pengumuman kan mesti tahu. Kelas 5, oh berarti saya ngajar PKN. Saya harus menciptakan siswa saya seperti apa. Ada gambaran, walaupun secara tidak langsung tidak dituliskan. Tapi di sekolah kita sudah ada visi dan misinya. Itu yang membuat dasar kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tinggal kita dituliskan menebali visi dan misi yang ada di sekolah. Masih ingat visi dan misi sekolah Ustaz? Menjadi sekolah Islam yang unggul. Oke. Lanjut, Mbak. Ada yang tahu? Apa itu Ustaz? Baca Ustaz. Menjadi sekolah Islami dan kreatif yang unggul dalam ketakwaan, kecerdasan, dan kemandirian. Oke, menjadi sekolah Islami yang unggul dalam ketakwaan dan kecerdasan. Ya. Ya. Jadi itu yang mendasari kita menjadi sekolah Islami. Kegiatan pembelajaran kita lakukan di sekolah adalah bersumber dari visi dan misi yang ada di sekolah. Ya. Visi ini, ya, saya harapkan nanti kita semua punya visi sehingga apa yang tercermin dalam kegiatan pembelajaran kita bisa ada di anak-anak sehingga anak-anak juga memiliki visi dan misi yang sama. Sekolah Islami berarti kegiatan pembelajaran kita, mau itu IPS, matematika dan sebagainya, maka bersumber pada kegiatan Islami. Makan sambil duduk. Kalau mau dalam kegiatan matematika dan sebagainya juga sama, sesuai dan bersumber pada visi dan misi sekolah. Nah, ada yang mau baca Ustaz? Puisi? Ya. Iya. Ayo Ustaz Anwar, silakan berdiri Ustaz. Bukan saja Fitri, Pak. Ayo Ustaz Anwar. Saya Ustaz. Bisa. Suaranya bagus itu. Ayo Ustaz Anwar. Ayo Ustaz Anwar. Ya, bisa Ustaz. Berarti bisa. Bisa izin dulu. Oh, cepat ah. Ya, bisa. Monggo Ustaz. Oke. Ini Mungkin, puisinya ya, sekarang ayo Bu. Aku melihat Indonesia. Aku. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nil. Semua lagi. Iya. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak akan lagi batik. Aku tidak melihat lagi
batang-batang padi yang membumi menghijau. Aku melihat Indonesia. Mau saudari? Mana berdua Ustazah? Andi. Maju sini, maju. Jikalau jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, Gunung Kelebet dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Nih. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessia dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessia. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung bertutur menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-poi. Lanjutkan Ustaz Anwar. Terakhir Ustaz. Sudah semua tadi Ustaz. Sekarang yang terakhir. Lagi aku mendengar burung bertutur. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Tepuk tangan dong. Keren semuanya ya. Bagaimana perasaan Ustazah setelah membaca puisi ini? Terasa menjadi bagian dari orang Aku merasa Indonesia. Oke, sih. Dari ini. Oke. Dari kumpulan puisi IAS tadi membuka semangat kita ya, bahwa dari presiden pertama kita sudah mengajarkan kita untuk visi negara kita adalah merdeka. Salah satu ciri merdeka adalah bebas dari terjajah. Bagaimana caranya? Tentu dengan pendidikan. Kalau masih zaman dahulu yang belum mengenal pendidikan, kita akan masih terjajah, mudah ditipu. Zaman sekarang juga sama, ya. Jadi visi yaitu perubahan yang tujuannya adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Visi adalah awal kita, start kita untuk memulai kegiatan pembelajaran. Kalau dulu Ustazah belum punya visi, mulai hari ini, detik ini, silahkan diciptakan visi Ustazah mengajar seperti apa. Bukan hanya datang ke sekolah, ceklok, pulang, tapi ada visi yang dibawa. Ada visi untuk menciptakan siswa-siswi kita seperti apa. Ada visi yang akan dalam 1 tahun ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan, visi Ustazah itu seperti apa. Ustaz Anwar, visi misinya seperti apa datang ke sekolah? Duduk di laptop saja kah atau langsung pulang? Harus ada visi dan misi yang harus diinikan sehingga ada perubahan positif yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya kita kendor, kita lihat visi kita seperti apa. Dalam membuat visi ada inquiry aspiratif, yaitu berawal dari kemampuan kita, mengenali kemampuan apa yang didapat. Positif kita seperti apa? Jangan melihat kekurangan kita. Aku nggak bisa itu dihilangkan. Menemukanali apa yang ada positif dari dalam diri kita dan kita kembangkan. Itu yang disebut IA atau inquiry aspiratif. Jadi berawal dari kegiatan yang positif yang ada di dalam diri kita. Nah, untuk mengetahui
bisa menggunakan Bagja. Bagja adalah singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi dari visi tersebut kita bisa melihat ya buat pertanyaan. Pertanyaannya kita bisa lihat dari pertanyaan apa yang mengarah kepada kekuatan yang ada pada diri kita. Tindakan apa yang diharapkan? Ambil pelajaran, pelajaran apa yang didapatkan? Gali mimpi, mimpi apa yang kita dapatkan dari visi tersebut? Jabarkan rencana, alurnya seperti apa? Kalau misi saya ke sekolah, misalnya membuat kelas 5 Ibnu Firnas ini jadi siswa yang bertakwa, bagaimana alurnya? Mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, setiap guru, apalagi di kategorinya masing-masing, kayak Iskuba, Usapa Is, pasti punya visinya, mengantarkan siswanya menjadi selamat. Nah itu alurnya dijabarkan. Kemudian atur eksekusinya seperti apa? Setiap siswa pasti punya, setiap guru juga punya. Nah, yang terakhir Ustazah. Nah, ini bab terakhir ya Ustazah. Modul keempat. Nah, budaya positif. Oke, coba amati di lingkungan sekolah. Nah, sudah positif nggak ya? Budaya positif itu tercermin dari kegiatan yang ada di sekolah kita, keseharian siswa, keseharian gurunya, tentang bagaimana murid saling berinteraksi. Sudah oke kah? Guru saling bertegur sapa? Sudah ya. Kalau di SDMM muridnya sudah terbentuk, gurunya sama muridnya dengan baik, tidak ada yang ngegeng-ngegeng kayaknya ya, guru-gurunya semuanya sama jadi satu. Guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik dengan kekeluargaan, bahkan konflik dengan sekolah ataupun dengan siswa hampir tidak ada ditemui di SDMM. Dan budaya positif ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1 kemarin Ustazah. Bagaimana kita menumbuhkan padi, kita sebagai guru, sebagai petani, yang padi itu bisa tumbuh dengan baik. Bagaimana kita membasmi ulat-ulat dan jamur yang ada di situ? Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan budaya positif yang ada di sekitar anak-anak. Kita nggak bisa memasarkan anak-anak untuk terus sholat misalnya, tapi dalam dirinya kesadarannya tidak ada. Yang ada, mereka hanya takut tidak melaksanakan sholat karena kita. Yang kita wajib munculkan adalah budaya positifnya. Bagaimana timbul kesadaran dari dalam diri siswa? Ada ataupun tidak ada kita, dia tetap melaksanakan budaya positif tersebut. Nah ini salah satu cara membentuk budaya positif adalah dengan melaksanakan disiplin positif. Disiplin positif ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang dan menang. Nah ini adalah disiplin positif. Yang kita gunakan adalah teori kontrol. Ada 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah saya sampaikan. Kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Itu yang harus ada dan terpenuhi. Sehingga disiplin positif itu muncul. Nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudi pekerti, baik, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, disiplin positif ini harus muncul dari diri sendiri. Seperti saya bilang, kalau di sini siswanya sholat, maka di rumah untuk menjadikan siswa itu sholat, maka harus muncul intrinsik semangat dari dalam dirinya sendiri. Kalau tidak ada itu, maka akan loss, hilang, karena tidak muncul dari dirinya sendiri. Takutnya sama kita. Jadi budaya positif itu harapannya muncul intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana cara menciptakannya? Dengan segitiga restitusi. Kalau disiplin positif itu adalah kontrol diri agar mencapai tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang diambil. Nah, motivasi adalah
Nah, cara melaksanakannya gimana? Dengan melaksanakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 usaha-usaha caranya. Apabila ada siswa yang melaksanakan kesalahan, misal tidak membawa buku, maka caranya adalah dengan melaksanakan segitiga restitusi. Dengan yang pertama adalah memvalidasi kebutuhan. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu seperti ini. Kadang posisi kita tidak tahu atau tidak mau tahu apa yang dilaksanakan oleh anak. Kita tidak menanyakan. Nah, ketika datang terlambat, langsung dihukum, disuruh maju ke depan. Nah, hal seperti itu yang dalam disiplin positif ini tidak diperkenankan, karena akan membuat anak semakin marah. Caranya bagaimana? Dengan menstabilkan identitasnya. Dengan cara misalnya dengan kata-kata. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah salah. Dengan begitu, anak akan merasa tenang dulu. Setelah itu, kita kasih perlakuan yang kedua, validasi kebutuhan. Tanyakan, kenapa alasannya terlambat? Dengan seperti itu, dia akan menjelaskan apa. Mungkin mengantar ibunya ke rumah sakit atau apa. Kita kan nggak bisa menjudge anak kenapa terlambat. Kita tidak membenarkan terlambat itu bukan hal yang baik, tapi kita tanyakan alasannya sehingga anak merasa dihargai. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan menanyakan keyakinan, kesalahan yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan keyakinan kelas yang mana, dan mereka mencari solusinya seperti apa. Dari situ, kalau misalnya anak terlambat lagi, dia akan mencari solusinya apa yang dilaksanakan, sehingga tidak takut dan tidak mau berkata-kata. Ya, jadi dengan segitiga restitusi ini akan membuat siswa lebih dihargai. Nah, posisi kita sebagai guru ada 5 usaha-usaha. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, 3 pemantau, 4 sebagai teman, dan yang terakhir sebagai manajer. Ketika sebagai penghukum, itu memberikan hukuman. Ketika anak berbuat salah, maka yang diomongkan adalah kamu salah. Awas, kamu selalu bikin gitu. Kamu itu selalu nakal. Memberikan label kepada siswa akan membuat siswa akan melakukan hal yang terus sama dan membuat mereka marah. Apa yang dilakukan oleh siswanya? Siswa akan tersakiti, malah makin marah. Diamnya mereka akan dimunculkan dengan memberikan perlakuan yang kasar kepada temannya dan akan bersifat lebih agresif. Ya, mungkin kalau dulu guru galak ya, tapi aku bilang di SDMM kayaknya nggak ada yang seperti itu kayaknya ya. Dan kalau zaman kita dulu kan seperti itu. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Mungkin usaha-usaha pernah ada yang bilang gini sama, kamu nggak kasihan apa sama ibumu yang sudah capek-capek marah? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu? Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Dan itu juga tidak diperkenankan usaha-usaha. Kurang baik. Karena menciptakan siswa tidak nyaman. Iya, kalau dalam satu saat itu dia selesai. Tapi kalau dipikirkan, akan timbul rasa tidak nyaman dan rasa kecewa, rasa bersalah seumur hidup, sehingga dia tidak memperoleh kenyamanan. Efeknya, mereka akan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Kalau selesai pada saat itu, kalau berkepanjangan, dia akan menjadi tidak percaya diri, tidak dihargai, dan akan mengecewakan orang tua atau gurunya yang disampaikan oleh guru tersebut. Dan yang ketiga, pemantau. Pemantau ini bertanggung jawab terhadap perilaku siswa. Pertanyaannya biasanya diawali dengan peraturan apa yang dilanggar, konsekuensi apa yang harus didapatkan. Dan ini juga tidak nyaman karena merasa dipantau, gurunya akan selalu mengganti apa yang ia langgar. Yang terakhir sebagai teman, yang keempat sebagai teman. Teman ini kita tidak memarahi, senyum saat ada anak yang berbuat salah. Ya sudah, besok jangan diulang lagi. Ya wes, besok nggak boleh gitu lagi. Tapi dengan model dan gaya bicara yang friendly gitu. Dan ini juga tidak terlalu baik. Kenapa? Karena kita tidak, karena membuat siswa tidak menghargai kita. Alah, paling nanti biarin aja. Paling misalnya bilang, ayo
Mana guru yang killer? Nah, Ibu Perwi, mana? Nah, kontrol yang baik yang bisa kita lakukan adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana kita bisa mencari solusi bersama-sama untuk menjadikan siswa tersebut mengenali, memberikan solusi pada masalah yang dilakukan. Timbul motivasi intrinsik dalam diri siswa sehingga siswa bisa belajar lebih baik, bertanggung jawab dan solutif terhadap masalah dan permasalahannya. Untuk menjadi manajer ini yang dilakukan adalah dengan menggunakan segitiga restitusi tadi, dengan 3 cara melalui segitiga restitusi. Nah, coba ketika saya menggenggamkan tangan seperti ini, ada yang bisa buka nggak? Ya butuh kekuatan. Ya bisa. Kekuatan siapa? Kekuatan. Bisa nggak orang lain kontrol? Itu sesuai dengan teori kontrol Samson. Ya. Yang bisa mengontrol, yang bisa menjalankan fungsi sebagai kita sebagai pengatur apa adalah diri kita. Teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain nggak akan bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa membuat kita melaksanakan sebagai penghukum atau mungkin manajer itu adalah diri kita. Mau semarah apapun kita terhadap seorang siswa yang melakukan pelanggaran misalnya, kita kembalikan lagi karena posisi kontrol kita adalah sebagai guru. Jangan sampai nanti merugikan siswa dan juga diri kita sendiri. Nah, itu mungkin dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya lihatkan videonya Ustaz Sadar tentang restitusi. Ini kemarin yang sudah saya lakukan. Tentang jadi manajer ya. Manajer dalam masalah yang dilaksanakan oleh anak-anak, masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Nanti usaha-usaha bisa menerapkan di kelasnya masing-masing posisi kontrol yang sesuai ya, agar menciptakan budaya positif. Tiga-tiganya harus berurutan, tapi minimal harus ada sehingga anak-anak lebih dihargai dan tahulah solusi yang apa yang harus dilaksanakan dari kesalahan yang mereka perbuat. Ketika salah satu siswa itu bergabung
Oke, ini salah satu yang bisa saya contohkan ya Ustazah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari di kelas bisa membuat segitiga restitusi apabila ada kegiatan yang mungkin di kelas terjadi permasalahan. Tidak langsung menjudge sebagai penghukum, tapi ada yang bisa dilakukan ditayangkan sesuai dengan tindakannya. Mereka bisa solutif, bisa menjawab dan menyelesaikan masalahnya. Oke, mungkin itu Ustazah tentang budaya positif. Barangkali ada yang ditanyakan tentang budaya positif. Siap Ustazah? Berubah? Siap. Oke, berubah jadi lebih baik ya. Oke, cukup sekian. Kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih atas kedatangannya hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam tergerak bergerak menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Ria, teman sejawat dari Ustazah Ita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Ita untuk sharing ilmunya dari ilmu baru yang diberikan Ustazah Ita. Di sini saya bisa mengambil intinya yaitu tentang filosofi KHD, kemudian tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Insya Allah kedepannya saya bisa menerapkan tentang disiplin positif di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Faiz, temannya Ustazah Ita Muftihatul Ummah. Alhamdulillah hari ini saya dapat ilmu yang luar biasa yang menjadikan saya untuk lebih banyak pengalaman yang harus saya terapkan di kelas. Misalnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, bagaimana memberikan filosofi pendidikan, bagaimana peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Sehingga ilmu-ilmu yang saya dapat betul-betul memberikan pencerahan saya, dan kemudian akan mampu melakukan pembelajaran yang lebih menuju kepada diferensiasi lagi yang lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.